Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi kita bertemu di Forum Indonesia Berkah, yang mana pada kesempatan hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Bung Agung Wisnuwardana, kemudian yang kedua adalah Ustadz Irwan Syaifullah. Ustadz Irwan Saifullah ini adalah salah satu tokoh pergerakan Islam, dan Bung Agung Wisnuwardana ini adalah aktivis 98. Baru-baru ini terjadi tweet war antara Rizal Ramli dengan Mahfud MD yang membahas soal Perpu nomor 22 tahun 2022 yang isinya adalah soal cipta kerja, UU Cipta Kerja. Dan setelah itu ada juga pernyataan dari Pak Jimli Asidiki, yaitu mantan ketua MK, yang menyatakan bahwa Perpu Cipta Kerja ini sejatinya adalah menyalahi undang-undang, yang mana sebelumnya sudah disampaikan bahwa ini Perpu Ciptaker ini adalah inkonstitusional bersyarat. Nah, untuk menghadapi atau untuk isu ini, maka kita akan dengarkan pemaparan dari dua narasumber kita, dan ini tentunya sangat terkait sekali dengan apa yang kemudian menjadi pidato Pak Presiden kemarin di HUT PDIP, yang kurang lebihnya ada dua inti. Yang pertama adalah hilirisasi proyek, kemudian yang kedua adalah IKN. Nah, untuk semakin memperjelas Undang-Undang Ciptaker hubungannya dengan proyek-proyek IKN dan proyek oligarki, maka yang pertama kita minta dulu pemaparannya oleh Bung Agung Wisnuwardana selaku aktivis 98, dan beliau ini memang concernnya adalah concern soal kebijakan-kebijakan publik. Kepada Bung Agung Wisnuwardana kami persilahkan. Baik, jadi gini, kita akhir-akhir ini kan hampir dari tanggal akhir ya, tanggal akhir Desember sampai sekarang ini berarti udah hampir seminggu lebih kita diskusi terus tentang masalah Perpu Cipta Kerja ini ya. Kalau saya udah nggak ngomongin lagi tentang inkonstitusional, pokoknya perpu Iya, iya, iya. ugal-ugalan lah intinya ya. Udah perpu ugal-ugalan, banyak orang yang menyampaikan bahwa ini problem secara konstitusional. Bahkan Pak Jimli sendiri mengatakan pantas untuk dimakzulkan. Makzulkan ya copot gitu kan logikanya. Gitu. Nah, oke, sebenarnya gini lah. Apa sih yang terus saya nelusuri itu sejak akhir Desember kemarin tuh nelusuri apa sih sebenarnya yang diinginkan. Logika apa yang membawa kok akhirnya kekeh banget gitu loh. Undang-undang Cipta Kerja sekarang Perpu Cipta Kerja ini dipaksakan demikian rupa. Berulang kali Pak Jokowi itu menyampaikan dalam pidatonya ya di Economic Outlook 2023 akhir tahun kemarin. Ya, terus kemudian yang kemarin pada waktu HUT PDI Perjuangan itu Pak Jokowi itu berulang kali ngomong dua hal, yaitu hilirisasi sumber daya alam. Yang kedua IKN. Hilirisasi sumber daya alam itu ceritanya itu yang paling dianggap monumental tuh terkait dengan nikel ternyata. Ya, terkait dengan nikel. Nikel itu kan dulu Indonesia itu sebelum tahun 2012 itu penguasa nikel Indonesia itu PT Inco namanya atau PT Vale. Itu kalau orang bicara emas, Freeport-nya lah gitu kira-kira. Karena dia Oke. sudah ada di Indonesia sejak tahun 67 tuh. Jadi orde baru masuk, gantikan orde lama, Freeport dapat Gasberg, Inco itu dapat ini apa namanya tambang nikel itu, tambang nikel di sekitar Sorowako, sekitarnya lah Sulawesi itu. Dia penguasanya. Nah, kesini-sini ternyata nikel itu kan luar biasa. Selama ini ekspornya ke Uni Eropa.
Uni Eropa itu dibuat apa? Ternyata ekspor ke Uni Eropa itu nikel itu dibuat lithium baterai. Nah, sekarang tambah keren. Kenapa? Karena lagi booming mobil dan motor listrik. Elon Musk lah, ya kan? Iya, iya, iya. Itu yang membuat menarik perhatian. Sementara Indonesia itu termasuk 3 besar penguasa nikel dunia. Nah, Anda bayangkan, 3 besar penguasa nikel dunia, raja nikel lah Indonesia itu ya. Nah, eh, logikanya kan gini ya, kalau ekspornya raw material mentahan itu, nikel mentahan, itu kan untungnya sedikit lah gitu kan. Maka harus dibikin bagaimana bisa membangun sendiri di Indonesia gitu. Raw material bukan hanya bahan mentah, tapi bisa menjadi barang setengah jadi. Dan kalau bisa nanti juga menjadi ekosistem mobil listrik, motor listrik ke depannya. Nah, disinilah semangat hilirisasi itu muncul, Bung Arif. Ya, Iya, iya, iya. hilirisasi. Jadi bagaimana kita menghentikan ekspor ke Uni Uni Eropa, Eropa. terus kemudian dibangunlah hilirisasi di Indonesia. Bagaimana nikel itu diolah, gitulah ya. Nah, untuk mengolah nikel itu perlu smelter namanya. Smelter itu pabrikasi untuk mengolah nikel, pemurnian nikel. Yang arahnya nanti smelter itu bisa menjadi lithium baterai. Lithium baterai nanti itu ujungnya kalau lithium baterai sudah jadi, itu menjadi bahan dasar penting untuk pembuatan mobil listrik dan motor listrik. Keren sih. Kalau Indonesia bisa sampai ke titik itu keren banget. Cuma persoalannya kan gini, Pak Jokowi kan berulang kali berbangga kita harus berdikari, berdikari. Nek pikirku yo, namanya berdikari itu yo memang bangun sendiri, pakai dana sendiri, benar-benar menguntungkan Indonesia. Nah ini kan lain, ternyata setelah ditusur sejak tahun 2012, 2014 sampai ke sini ternyata ya, investasi untuk nikel itu masuklah Cina, gitulah kira-kira. Masuklah Cina, sehingga banyak yang menuduh bahwa 90% nikel Indonesia itu dikuasai oleh Cina. Hitungan saya ternyata nggak sampai 90 lah, sekitar 70%, karena Inco atau Vale itu masih punya sekitar 25%, sisanya Antam. Jadi kalau dihitung ya 70% Cina, 25% Inco atau Vale, kemudian sisanya Antam. Antam berarti sekitar 70 tambah 25 kan berarti berapa? 95 ya. Iya, 95. Sisanya 5%, 6% lah. Allah. Antam itu BUMN itu. BUMN itu sekitar segitu. Jadi sekarang ya kalau mau dihitung secara total investasi asing 95%. Baik oleh Cina maupun oleh Inco ya. Nah, artinya gini kan, berarti kan investasi asing itu clean kan? Itu investasi asing. Nah, pertanyaannya kan berdikarinya di mana gitu loh. Kan memang stop ekspor, oke, keren itu stop ekspor. Tapi kemudian dibangun di Indonesia investasi asing gitu loh. Ini kan yang jadi pertanyaan. Nah, pertanyaan yang untung siapa kalau investasi asing itu? Nah, saya melihat Perpu Cipta Kerja ini kan diberikan ruang seluas-luasnya. Kita nggak usah memungkiri lah bahwa Perpu Cipta Kerja itu bukan cipta kerja, tapi cipta investasi, karpet merah untuk investor lah gitu. Nah, investor itu investor siapa? Ada dua kemungkinan, investor asing dan investor dalam negeri. Nah, itulah yang sering disebut dengan oligarki, ya bahasa mudahnya oligarki nasional dan oligarki internasional. Misalnya kalau kita bicara batu bara investor asing jarang, tapi investor dalam negeri itu yang sering disebut oligarki batu bara. Ada nama A, nama B, nama C. Udahlah itu rahasia umum, silahkan dicek. Dalam film Seksi Killer itu orang udah tahu persis siapa penguasanya ya. Si ini dikuasai siapa, Arutmin dikuasai siapa, Adaro dikuasai siapa, itu kan orang tahu lah. Adaro itu 6 kabupaten loh bro. Bayangkan. 6 kabupaten. Banyak sekali, Bung ya. Oh, iya, membentang dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Tengah. Tuh, Arutmin tuh besar banget juga. Nah, ini maksud saya baru nyebut dua, yang lain silahkan dicek sendiri juga. Iya. Itu banyak banget. Itu baru
baru yang di atas tanah. Ada juga ternyata batu bara itu gerong. Gerong itu apa ya bahasanya? Gerong ini di bawah tanah, Gerong. kayak gesbek. Gerong Oh. kan. Jadi kalau gesbek itu kan apa penambangan bawah tanah. Di atas itu kelihatan masih hutan-hutan, tapi begitu gerong ke bawah itu dicarilah di situ. Nah, ada penambangan lain tuh sekarang yang sedang dikembangkan di Indonesia itu penambangan dengan gerong itu. Masya Penambangan di bawah Allah. tanah, di bawah Betul-betul tanah itu itu udah mulai tanah, dikembangkan. betul-betul tanah surga ini Indonesia ini, Bung ya. Iya, Luar biasa ini. atas tanah itu yang sudah mengandung mengandung batu bara banyak, di bawah tanah masih banyak lagi. Nikel itu lebih dahsyat lagi karena nikel itu di bawah di atas tanah, Tat. Jadi dia Allah. tidak sampai dalam-dalam, itu bisa dikeruk demikian rupa, memanjang lah itu dari mulai Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan sampai Maluku. Nah, itu. Nah, saya lihat Perpu Cipta Kerja itu untuk supaya investasi itu masuk banyak gitu loh ke Ya. Indonesia, baik investasi asing, intinya swasta lah, nggak mungkin investasi itu non swasta, pasti swasta, udah clear, swasta asing maupun swasta dalam negeri. Ujung-ujungan kan gini, swasta itu yang dicari apa sih? Memberikan kemakmuran pada rakyat atau kemakmuran pada pemilik perusahaan, kira-kira. Pemilik Kemakmuran pemilik perusahaan. perusahaan. Untung. Pemilik perusahaan yang untung. Nah, logika ini kan dari mana gitu loh. Kemudian itu bisa mendatangkan keuntungan yang bagus gitu kan. Nah, investasi inilah yang dikejar sebenarnya. Jadi ujungnya kan swasta yang untung, rakyat yang buntung gitu loh. Betul. Apalagi kalau kita mau berbicara ini investasi itu banyak masuk ke sektor-sektor yang itu secara jumlah itu jumlahnya melimpah seperti mineral, batu bara, minyak, gas gitu. Itu kan jumlahnya melimpah gitu. Kalau jumlahnya melimpah sementara yang diuntungkan itu hanya segelintir orang kan sampainya ke rakyat kapan? Makanya ini kan ramai kemarin tuh waktu pidato Pak Jokowi berulang kali kan bilang tuh ya bahwa tuh lihat Maluku Utara karena masuknya tambang istilahnya hilirisasi nikel kan di sana ada. Ya. Nah, silahkan disearching sendiri ya, aku nggak mau ngomong perusahaannya ya, nggak enak banget nih. Maluku Utara itu pokoknya jadi surganya nikel luar biasa, tambang-tambang yang lain juga banyak. Itu menyebabkan Maluku Utara itu luar biasa, pertumbuhan ekonominya itu 27%. Dahsyat itu. Allah. 27% itu se-Indonesia paling tinggi dia. Jangankan se-Indonesia, dunia itu paling tinggi 27% itu. 27%. Cuman itu langsung dibantah oleh gubernur Maluku Utara sendiri. Gubernur Maluku Utara bilang, iya, kami tumbuh 27%, tapi rakyat kami tidak sejahtera, tidak ada yang menetes di tempat kami, pengangguran masih banyak. Itu yang dikatakan oleh dia. Inilah yang saya sebelum investasi dengan pola kapitalisme. Kekayaan alam yang melimpah yang harusnya milik rakyat dikuasai segelintir orang, yang menang, yang untung udah segelintir orang. Ini memang pertumbuhan ekonomi tinggi. Namanya growth domestic product atau PDB, produk domestik bruto. Gambarannya gini lah. Ini kan kita ini diskusi enteng-entengan aja lah ya. Iya. Nah, kalau diskusi para ekonom kan yang tinggi-tinggi nih, kita yang enteng-enteng. PDB itu tinggi nih loh, misalnya sak kampung, gitu. Sak kampungnya itu ada warga 1.000, gitu, 1.000. Nah, 1.000 itu digabungkan seluruh pendapatannya, itulah yang disebut dengan PDB, produk domestik bruto. Nah, 1.000 itu ternyata misalnya produk domestik brutonya 1 miliar, misalnya saja ya, 1 miliar rupiah. Ternyata 1 miliar rupiah itu kontribusi 80%-nya oleh 20% penduduk saja, hanya 200 orang misalnya. Sementara yang 800 orang itu hanya berkontribusi hanya 200 sekian. Artinya kekayaan banyak di lokasi tersebut hanya menguntungkan segelintir orang. Nah, logika produk domestik bruto itu logika kapitalisme. Sehingga Pak Jokowi, saya menyampaikan di forum yang baik ini, forum enteng-entengan ini, saya mengingatkan bahwa produk domestik bruto itu logika kapitalisme. Logika kapitalisme itu nanti pengennya trickle down effect namanya. Trickle down effect itu efek menetes ke bawah. Ya, yang penting gelembung dulu kan gitu. Keuntungan besar dulu,
Tapi keuntungan besar itu untuk siapa? Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh kapitalisme. Polanya itu yang disebut dengan trickle down effect. Nah, kalau kita lihat trickle down effect itu juga belum pasti, tetesan ya istilahnya. Ini gentong gitu, harapannya netes gitu loh. Apa namanya keuntungan itu belum pasti. Contoh Maluku Utara tadi. Saya punya data lagi juga ini ya. Pengennya kan dengan investasi masuk, pekerjaan terbuka. Iya. Nanti kalau investasi masuk, perputaran ekonomi jadi berjalan. Tapi ini sebenarnya logika ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut, tahu kan? Namanya gula, semut pasti datang. Tapi gulanya yang habis, apa yang terjadi? Semutnya pergi, kering kerontang lagi di tempat itu. Ini yang disebut tidak sustainable, tidak berkelanjutan, itu yang disebut dengan kekayaan. Nah, ini saya contohkan lagi, ini contoh lagi ya. Investasi di Indonesia itu bagaimana sih sebenarnya kondisinya? Kalau kita membaca bahwa harapannya dengan investasi masuk itu kan membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita lihat investasi di kuartal ketiga 2021 itu menimbulkan surplus ekspor non migas di angka 18,1 miliar ya, karena ada investasi masuk, terjadi ekspor kan, jadi meningkat pendapatan ya. Terus kemudian yang terjadi berikutnya, kalau kita lihat data lagi, ini realitas di lapangan kita menemukan bahwa investasi Cina itu meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi ternyata rekrutmen tenaga kerja itu yang paling banyak rekrutmen tenaga kerja asing. Jadi aneh, pengennya investasi asing masuk, ya nyambung kan? Dengan investasi asing masuk, rekrutmen tenaga kerja meningkat ya, meningkat. Tapi ternyata peningkatan yang meningkat melipat-lipat tenaga kerja asing. Ya. Jadi rekrutmen tenaga kerja asing sebelum pandemi investasi langsung itu tampaknya justru menstimulasi jumlah tenaga kerja naik 2 kali lipat tenaga kerja asing itu. Jadi ketika pandemi itu kan semua ekonomi jadi turun ya. Jadi turun. Tapi di Indonesia investasi malah meningkat. Terutama investasi Cina itu meningkat. Harusnya itu menambah peningkatan rekrutmen tenaga kerja dalam negeri ya kan itu ya. Tapi yang terjadi malah terjadi peningkatan 2 kali lipat rekrutmen tenaga kerja asing. Nah, ini yang cukup lucu malah ini. Ini kan berbanding terbalik dengan investasi asing yang masuk gitu. Jadi investasi asing yang masuk itu naik 70%. Seharusnya rekrutmen tenaga kerja dalam negeri naik, ini malah tidak. Yang meningkat malah rekrutmen tenaga kerja asing ya, Cina. Karena memang ini juga terkait dengan masalah hubungan bilateral, bahwa kalau saya investasi sekalian saya juga tenaga kerja saya bawa. Nah, itu juga problem yang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi saya ingin mengatakan pada Pak Jokowi, terbuka saja Pak, bahwa panjenengan itu sedang menyiapkan Perpu Cipta Investasi. Ya, clear ya? Itu harus dikelirkan bahwa panjenengan pengen investasi sebanyak mungkin. Dengan investasi sebanyak mungkin, ini ingin meningkatkan produk domestik bruto. Nah, cuman produk domestik bruto ini logika kapitalisme Pak Jokowi, sehingga keuntungan itu hanya untuk segelintir orang. Contohnya di mana? Maluku Utara, udah gampang mudah lah. Yang jenengan bangga-banggakan di setiap pidato-pidato, lihat tuh pertumbuhan ekonomi 27%. Yang jawab bukan saya juga. Yang jawab adalah Gubernur Maluku Utara yang mengatakan tidak ada yang mendetes di tempat itu. Artinya ini problem luar biasa. Dan inilah logika kapitalisme. Kapitalisme memang begitu. Pertumbuhan ekonomi yang besar, tetapi tidak ada distribusi yang merata di tengah-tengah masyarakat. Ini kita baru bicara itu ya. Belum bicara boleh nggak sih sebenarnya minyak, gas, batu bara, nikel itu dimasuki investasi asing. Nah, itu nanti di pertanyaan berikutnya, Bung Agung. Ya, kalau kapitalisme boleh, ya toh. Kalau Islam, tapi yang jawab itu boleh nggak dalam pandangan Islam itu nanti haram, halal, atau super haram. Itu nanti tugas
Ustadz Irwan. Iya. Ya, luar biasa ini logika awal saya lah. Iya. Ya. Ini luar biasa, menarik saya. banget ini apa yang disampaikan Bung Agung nih. Seandainya waktu kita panjang ini masih panjang, saya yakin data-data Bung Agung. Satu menit lagi. Tuh, masih ada lagi. IKN. Kemarin kan yang dibanggakan Pak Jokowi lagi IKN. Nah, ini belum dibahas tadi. Ini kan sangat gampang lagi. IKN itu berapa persen akan didanai kita? Kan hanya 20%. Sisanya 80% data oleh swasta lagi, dan swasta yang digadang-gadang swasta asing lagi, kan? Ini udah kita kritik berulang kali. Kalau modalnya seperti itu, kedaulatan kita ada di mana? Ibu kota negara, gitu kan ya? Begitu loh Pak Jokowi. Nah, ini Facebook saya diserbu sama buzzer, dasar cocotmu bacot, enak banget. Ya itu menyampaikan kritik dengan cara yang baik. Iya benar. Oh ya. Ya. Kalau aku ngomong bajingan juga gitu kan, mau kacau juga kan saya kan. Gitu. Ya. Ya itu pemirsa sekalian, apa yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana tadi luar biasa. Jadi Perpu Ciptaker yang awalnya ini adalah digadang-gadang untuk jadi kan kalau kita lihat dulu awal-awal Perpu Ciptaker ini kan supaya kalau kita melakukan usaha itu akan mudah. Jadi kalau dulu kan harus ke RT RW segala macam, dengan Perpu Ciptaker nanti akan terintegrasi semua, semakin mudah. Nah, itu kan iklan-iklan zaman dulu ya. Zaman awal-awal Perpu Ciptaker ini digadang-gadang. Tapi akhirnya apa yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana ini cukup mengagetkan kita semua. Jadi kalau kita lihat tadi, justru ini adalah pola dari Pak Jokowi untuk mendatangkan investasi asing, dan ternyata kedatangan investasi asing ini tidak memberikan manfaat yang seimbang gitu. Tadi dicontohkan dengan jelas, yaitu di Maluku Utara yang konon itu mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi di seluruh dunia. Seluruh dunia loh. Luar biasa Indonesia ini. Tapi rakyatnya masih melarat. Luar biasa. Tadi saya tertarik dengan PDB tadi, penghitungannya begitu ya, jelas nggak akan bisa merata lah. Kalau misalnya orang kayanya ini 5 saja nyumbang 80% kekayaan di sana, ya yang sebagian besar di sana miskin semua, ya tetap dianggap tinggi pertumbuhan ekonominya. Nah, ini luar biasa. Nah, untuk itu kita akan beralih ke pandangan yang kedua. Jadi bagaimana menurut Ustadz Irwan ini? Kalau kita lihat dari pemaparan Bung Agung Wisnuwardana ini kan bukan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat ya, tapi justru ini akan membuat investor-investor asing masuk, dan ini tidak memberikan efek yang cukup bagus untuk rakyat, justru akan menguntungkan dalam tanda kutip tadi disebutkan oligarki. Nah, apa sebenarnya problem yang kemudian mengantarkan kita kok bukannya ini makin baik tapi makin hancur? Nah, gimana pandangannya Ustadz Irwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bung Agung di Nun jauh di sana, dan juga Bung Arif, dan juga pemirsa Forum Indonesia Berkah yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya, penjelasan Bung Agung ini luar biasa ya. Beliau ini terus-menerus ya mengkaji, mendetailkan, dan yang tidak lupa juga kita ini videonya terus berseliweran ya, terus menjawab berbagai macam ya problem-problem dari bangsa ini, subhanallah ya. Padahal beliau ini tidak dibayar ini, saudara. Luar biasa ini. saya tidak bisa mengikuti beliau ini, ya Allah, luar biasa. Ya, saya ingin memberikan perspektif yang sangat penting dan mendasar ya. Jadi yang disampaikan oleh Bung Agung tadi ini betapa
besarnya ya problem dan krisis yang ada di negeri kita ini. Ya, negeri kita ini adalah tanah surga. Namun demikian tidak dinikmati oleh rakyat, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Nah, ini tentu yang menjadi problem utamanya adalah basis dari pengelolaan negeri ini, asasnya itu adalah tidak berasal dari Allah SWT, namun berasal dari kebijakan manusia, ya, kebijakan pemerintah rezim Jokowi dan DPR yang tentu berdasarkan kepentingan, berdasarkan manfaat, ya, berdasarkan manfaat yang tidak diperoleh oleh para pejabat, ya, berdasarkan manfaat yang ingin diperoleh untuk memenangkan 2024, berdasarkan manfaat atau kepentingan yang dibutuhkan oleh partai-partai. Nah, itu sesungguhnya yang terjadi. Nah, padahal kalau kita ini ingin mendapatkan, ya, sebagaimana forum kita ini, ya, Indonesia ini menjadi berkah, Indonesia ini penuh dengan rahmat, maka yang menciptakan rahmat dan berkah ini adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu, Bung. Ya, sebagaimana ya Allah SWT menciptakan langit ini loh. Coba dibayangkan, langit ini yang begitu dahsyatnya, luasnya lebih luas dari bumi dan segala isinya ini tanpa tiang itu, Bung Arif. Coba dibayangkan ini. Ya, Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran menciptakan langit ini tanpa tiang. Agar kita itu semakin taat kepada Allah SWT. Agar kita ini semakin beriman kepada Allah SWT. Ya, jadi Allah saja membuat langit yang sangat besar memayungi kita itu tanpa tiang saja bisa. Apalagi ingin memberikan rahmat, ya, ingin memberikan barokah untuk kehidupan umat manusia. Maka itu adalah bagi Allah SWT sangat mudah dan gampang. Nah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad ya illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Luar biasa ini Bung Arif ya. Ayat ini menegaskan kita yang pertama ada kata illah. Menurut para ulama ini menunjukkan ada mafhum ghoya. Ya, maknanya adalah mafhum ghoya, ada tujuan. Allah SWT tidak akan mewujudkan rahmat ini. Ya, tujuan rahmat ini tidak akan terwujud manakala syaratnya tidak dipenuhi, yakni ya menjadikan apa yang diturunkan, ya, menjadikan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah inilah yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ketika ini diterapkan, baru akan terwujud rahmat atau juga bisa juga barokah. Ya, makanya para ulama mendefinisikan tentang ar-rahmah yakni jalbul manafi' wadaf'ul mafasid. Ya, sesuatu yang mewujudkan kebaikan dan sesuatu yang akan menghilangkan kerusakan. Jadi maknanya ketika Islam, ketika Al-Quran dan Sunnah itu diterapkan, pasti akan terwujud rahmat. Dan ketika selain Islam itu diterapkan, maka akan terwujud mafsadat atau kerusakan. Nah, jelas Bung Arif ya? Jelas. Gitu. Yang kedua, ayat ini luar biasa ini Bung Arif. Rahmat yang dijanjikan oleh Allah ini ternyata bukan untuk orang muslim saja gitu. Tapi ditegaskan oleh ayat ini lil alamin, untuk seluruh alam. Ya Allah, luar biasa. Berarti maknanya adalah orang muslim dan non muslim. Tidak hanya non muslim ini Bung Agung ya, luar biasa ini. Ya, bisa juga tumbuh-tumbuhan, bisa juga laut, bisa juga hutan, tambang nikel tadi itu Bung ya. Kalau diatur dengan Al-Quran dan Sunnah itu akan menjadi rahmat. Ya. Nah ini yang pertama ini Bung. Jadi dasarnya saja sudah salah.
Apa benar kalau dasarnya ini salah, kemudian akan menimbulkan kerusakan? Nah, inilah yang terjadi ya. Kerusakan ini semakin lama semakin membesar, semakin kasat mata dan semakin nyata gitu. Ya, apa buktinya kalau kita lihat ini ramai sekali nih Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Ya, sampai kemudian ya Dr. Rizal Ramli itu mengatakan Pak Mahfud ini bagaimana ini? Ya, sudah ada di dalam harusnya bisa mengubah. Kok dia ini ikut larut sekarang? Maka benar apa yang dia katakan, malaikat ini masuk sistem ini akan menjadi iblis. Luar biasa. Ciutan ini langsung dibahas oleh Pak Mahfud ya. Rizal Ramli ini ngawur dan bodoh. Luar biasa. Berarti ini perkara ini adalah perkara yang sangat besar. Dan tokoh-tokoh yang lain mulai Pak Jimli Asyidiki dan yang lain sebagainya mengatakan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini betul-betul adalah melanggar konstitusi. Ada yang menyebutkan juga kuasa para pengacara itu adalah pembangkangan konstitusi sehingga layak untuk dimakzulkan Pak Jokowi itu. Betul. Luar biasa ini kerusakan atau berbagai macam problem yang ada di negeri kita ini. Ya. Nah, maka kenapa sampai begitu tajam ya perdebatan di tengah-tengah masyarakat ini? Ya, seperti yang telah disampaikan oleh Bung Agung tadi ini bahwa ya Perpu Cipta Kerja ini adalah perpu investasi. Alasan pemerintah karena ada kegentingan yang memaksa, yakni perang Rusia dan Ukraina. Namun kemudian dibalas oleh netizen, oleh para pengamat, oleh para peneliti. Ini bukan kegentingan yang memaksa karena ada perang Ukraina dan Rusia, tapi ini adalah kegentingan yang dipaksa oleh oligarki Pak Jokowi ini. Nah, inilah yang menjadikan perdebatan yang luar biasa. Coba. Jadi Pak Jokowi ini betul-betul dipaksa oleh oligarki untuk menerbitkan ya Perpu Cipta Kerja. Ya, coba dibayangkan. Ya, dengan Perpu Cipta Kerja ini intinya ini adalah Perpu investasi. Apa betul seperti itu? Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Perpu Cipta Kerja ini spirit utamanya itu adalah mendorong investasi. Maka yang paling menonjol di dalam ya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian disahkan ya dengan Perpu Cipta Kerja ini, maka yang paling menonjol itu adalah kalau kita lihat adalah bagian dari pasal 1 paragraf 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa persetujuan lingkungan ya menyebut persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, ini catatan penting ini Bung Arief ya. Jadi ya korporasi ini cukup mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Ya. Gitu. Nah, baik itu persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan, persetujuan sertifikat layak fungsi gitu. Sedangkan undang-undang sebelumnya, misalnya undang-undang ya 32 tahun 2009 ya menjelaskan bahwa korporasi itu wajib memiliki AMDAL atau memiliki UKL, memiliki UPL, yakni ya upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh menteri, oleh gubernur atau oleh bupati atau oleh wali kota dan ada penyertaan konsultan AMDAL, ada keikutsertaan dari masyarakat yang menjadi menjadi korban atau tanahnya digunakan. Dan juga ada kontrol dari para ahli atau para perguruan tinggi. Nah, jadi kalau kemudian undang-undang sebelumnya tahun nomor 23 tahun 2009 itu harus ada izin AMDAL atau UKL dan UPL tadi itu yang sangat hati-hati, yang sangat rinci.
Nah, sedangkan di Cipta Kerja itu intinya pasal 1 paragraf 3 itu cukup mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Jadi Luar kalau biasa. pemerintah daerah itu udah nggak dianggap di sini ya? Ya sudah lewat, Bung Arif, gitu. Lah inilah yang kemudian ya diduga kuat ini adalah untuk kepentingan balik modal gitu. Karena dulu diperkirakan waktu Pilpres itu adalah biayanya 10 triliun, Bung Arif. Ya. Dan sekarang ini 2024 diperkirakan 20 triliun. Nah, maka sebetulnya yang dikatakan oleh Bang Rizal Ramli tadi itu sebetulnya ya tidak ada salahnya Pak Mahfud ya. Pak Mahfud tolong jangan marah ya kepada saya atau kepada forum Indonesia Berkah ya. Jadi kalau yang disebutkan Pak Rizal Ramli itu, Bung Rizal Ramli itu dikatakan tidak ada kaitannya dengan konten atau dengan isi dari Cipta Kerja, memang secara langsung tidak. Tapi maknanya itu malaikat saja masuk ke dalam sistem akan menjadi iblis, itu sesungguhnya dulu itu Pak Mahfud itu cerita gitu loh. Betapa besarnya biaya untuk pilkada, pilgub, dan pilpres. Maka nanti pasti akan harus balik modal, harus ada cukong, harus ada oligarki. Sebetulnya sudah benar itu Pak Mahfud gitu ya. Harusnya ditanggapi dengan ya kepala dingin, dengan intelektual gitu. Tidak malah kemudian dikata-katain ya ngawur apalagi bodoh. Kalau oposisi akan dilaporkan dan ditangkap itu Bang Rizal Ramli itu ya. Luar biasa itu. Nah, sehingga kalau kita lihat wajar ya proyek-proyek yang sangat berbahaya sekarang itu bisa dilihat ini Bung Arif, nanti seperti yang dikatakan oleh Bung Agung tadi itu batu bara, nikel dan lain sebagainya nanti gampang itu perizinannya, langsung dari pusat gitu ya. Langsung dilaksanakan dan di situ ketika terjadi berbagai macam kesalahan atau tidak bertanggung jawab, maka seperti misalnya tidak diuruk, menimbulkan banjir, menimbulkan sertifikat ganda, surat ganda, itu nanti akan sangat sulit untuk menyelesaikan. Ya, dan kasus itu akan terjadi. Ya, misalnya kereta cepat. Coba, yang penting persetujuan dari pusat. Mau penambahan APBN, langsung taken, jalan. Atau mau butuh investasi lagi, langsung taken, jalan. Coba luar biasa, tidak pernah kereta cepat ini yang biayanya itu dulu itu dari 86,5 triliun kemudian menjadi 114 triliun. Pembengkakannya kurang lebih adalah 27,7 triliun. Coba itu bisa dibayangkan. Dan pembengkakan ini, dugaan keras ini sangat erat atau sangat kuat terjadi korupsi. Dan tidak ada di situ KPK itu serius untuk melakukan audit. Nah, apalagi IKN ini. Ya, bukan hanya kemudian ngawur ini. Ya, ini betul-betul sangat ugal-ugalan. Maka benar dulu yang disampaikan oleh Bung Agung ini proyek IKN ini adalah proyek oligarki, itu betul itu adanya. Bagaimana tidak? Iya, Pak Jokowi ini melanggar. Coba bisa dibayangkan diberikan konsensi hak guna bangunan itu mulai dari 80 tahun sampai 160 tahun. Padahal undang-undang agraria itu maksimal itu adalah 30 tahun. Kalau diperpanjang lagi 20 tahun. Ini Pak Jokowi melanggar itu. Pak Jokowi. Ya, luar biasa ini. Pak Jokowi itu. Ugal-ugalan ya, Ustaz ya berarti. Ugal-ugalan. Dan di dalam videonya Bung Agung yang sangat viral itu bagaimana rakyat ini tergencet, miris. Kenapa? Karena ternyata pajak naik 11%. Tidak hanya pajak itu naik, Bung. Yang Bung Agung jelaskan itu ternyata sekarang ini ya lombok, beras, ya bisa nasi padang, warteg itu akan dipajaki nih, Bung. Coba itu loh. Ya rakyat ini digencet sedemikian rupa, diperas sedemikian rupa,
diambil, dipalak pajaknya, kemudian ya, sedangkan oligarki diberikan kebebasan yang sangat luas. Ya, pajaknya itu bisa diberikan diskon. Coba bebas pajak itu sampai 150%. Ya Allah, Pak Jokowi ini sadar atau lagi mabuk ini ya? Luar biasa ini Pak Jokowi ini. Pak, tolong Pak, ini rakyat kecil ini Pak, ini Forum Indonesia Berkah, ini rakyat kecil, wong cilik Pak. Ya dengarkan Pak, istilahnya wong Jawa rungokno Pak, rakyat ini Pak, coba Pak, rakyat ini dipalak sampai 11% ya, mulai barang yang mewah sampai barang yang kecil, sedangkan oligarki Pak sampai kasih diskon bebas sampai 150%. Nah, maka kesimpulannya kalau kita ini kembali ingin menyelesaikan, asasnya itu harus kembali kepada asas Islam. Gitu ya. Maka dikatakan oleh Bung Agung ini, kalau di dalam sistem kapitalis itu, sistem ekonominya, di situ harus ada liberalisasi ekonomi atau kebebasan di dalam memiliki. Sedangkan di dalam Islam, itu ada 3 kepemilikan. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan negara, dan ada kepemilikan umum atau rakyat. Nah, kalau kita kembali kepada Islam, subhanallah, Bung Arif, ya, itu dari kepemilikan negara dan dari kepemilikan rakyat ini kalau diolah oleh negara, subhanallah, ini akan kaya, ya, akan menjadi kekayaan kita ini betul-betul Indonesia menjadi tanah surga bagi rakyat, bukan oligarki. Ya, subhanallah. Ya, makanya di dalam APBN syariah, APBN khilafah itu mengenal 3 pemasukan. Ya, ada pemasukan dari faid dan kharaj. Ya. Ya, yang di situ berasal dari ghanimah. Ada juga jizyah di situ, ya. Ada tanah kharaj, ada tanah usriyah di situ ya. Yang kedua ada kepemilikan umum. Yang ketiga berasal dari zakat mal gitu ya. Nah, dari kepemilikan umum saja kalau dikelola yang katanya Bung Agung tadi sangat luar biasa, yang nampak dan yang ngerong ini yang berarti yang tersembunyi di dalam tanah itu jauh lebih besar gitu ya. Nah, itu kaya raya. Dari 8 barang saja, mulai nikel, batu bara, minyak, emas itu saja, 6 saja, subhanallah. Itu sekitar 4.200 triliun. Pak Jokowi, coba itu loh. Kembali kepada aturan Allah SWT. Kembali kepada aturan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan ada yang menghitung Bung Agung ya kemarin itu. Ya, batu bara saja kalau serius ini lagi naik-naiknya dikelola. Ya, kalau dikelola sedang saja keuntungan bersih saja minimal 3.000 triliun. Kalau dikelola dengan serius, dengan pol-polan gitu ya, bisa sampai 5 sampai 6 triliun. 5.000 sampai 6.000 triliun. Luar biasa. Nah, itu Bung Arif ya. Jadi rahmat atau berkah itu telah dipastikan oleh Allah, ditakdirkan itu hanya ada di dalam Islam. Hanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kemudian ya ekonomi kapitalis ini ya ada di situ liberalisasi di dalam kepemilikan, kebebasan di dalam memiliki, maka seperti lagunya Oma Irama ya kan, yang kuat semakin kuat, yang kaya semakin kaya. Nah, itulah oligarki. Baik. Bagaimana? Mantap. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Luar biasa ini ya. Lagu Irama ini betul-betul terwujud sekarang ini. Ya, baik. Tadi gambarannya sudah sangat cukup komprehensif ya, bahkan dari awal tadi sampai ke 3 kepemilikan tadi disebutkan juga oleh Ustadz Irwan Saifullah, yang pada prinsipnya tadi disebutkan kenapa kok kita ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ini karena tidak menggunakan aturan-aturan
Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang melandasi kita ini makin yang susah ya makin belangsak sekarang ini. Nah, kita lanjutkan lagi ke apa? Bung Agung ya tadi sempat terpotong penjelasan soal hal-hal yang lain tadi. Mungkin kita akan coba menggali lagi soal IKN dan termasuk minyak nih, Bung Agung Wisnuwardana. Karena dulu kan kita tahu bahwa isu IKN ini awal-awal ini sangat sumringah sekali disambut oleh berbagai macam kalangan, tapi akhir-akhir ini kok kita dengarnya kok malah kelihatannya akan semakin membuat kita ini yang miskin makin miskin juga ini. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa akan ada investasi justru yang masuk ini adalah 80% itu akan dari dana swasta dan yang dana dari APBN hanya 20% ya, Bung Agung Wisnuwardana ya? Ya. Nah ini Cuman dampaknya gimana penjelasan jadi kan lengkapnya? gini, ada beberapa problem kita kan. Pengennya kan gini, Perpu Cipta Kerja ini kan sebagai karpet merah untuk investasi masuk kan gitu ya. Dan itu memang dikasih kemudahan, dikasih penyederhanaan izin, analisis mengenai dampak lingkungan bisa dipermudah ya. Terus tadi itu izin-izin itu nggak harus daerah, bisa ke pusat gitu kan semuanya. Dengan cara seperti itu diharapkan kan selama ini izin-izin itu korupsi ya, Bung ya. Jelasnya izin di daerah, kepala daerah minta sekian, izin ke provinsi, provinsi minta sekian gitu. Diharapkan dengan dibawa ke pusat, itu izin-izin itu ya, itu bisa lebih mudah gitu. Tapi ini tidak logik juga karena nanti korupsi juga bisa terjadi kan di level ini kan. Jadi lebih izin gampang itu berarti lebih gampang, nyawernya lebih sedikit kan gitu. Jadi bener. namanya izin itu di Indonesia itu ya nggak bisa lepas dari itulah. Kenapa Pak Luhut kemarin kan bilang berulang kali udah nggak usah bersih-bersih amat, kalau bersih-bersih amat ke surga sajalah lu kan gitu ya. Itu kan sebenarnya terkait dengan konteks izin-izin termasuk di dalamnya gitu. Artinya peluang terjadinya korupsi kebijakan itu akan selalu ada walaupun di pusat maupun di daerah. Cuman dengan dibawa ke pusat jadi lebih sederhana. Investor kan jadi cukup ya kalau bahasa kasarnya nyawer cukup satu kali lah gitu ya di level pusat sehingga lebih mudah gitu. Harapannya begitu. Nah gini, tantangannya kan gini. Sekarang itu kalau terkait dengan hilirisasi sumber daya alam ya, ini kemungkinan banyak orang tertarik untuk masuk ya, untuk tertarik untuk masuk itu kebayang gitu ya. Karena ya contoh sederhana saja, misalnya Cina masuk ke nikel itu misalnya ya. Itu harapannya apa? Dia bisa bangun smelter nikel ya. Terus kemudian nanti dia bisa membangun mobil listrik, motor listrik gitu. Dan itu pasarnya jelas gitulah kira-kira kalau kita orang ngomong bicara dagang ya. Kalau dagang kan pasarnya jelas. Nah, kalau IKN ini tantangannya kan gini. Namanya orang bikin bangunan di sana, mengembangkan investasi di sana, itu kan satu, payung hukumnya harus clear. Itu kalau panjangan investor tuh. Yang kedua, untungnya juga harus jelas gitu kan. Nah, payung hukum itu kemarin masih deg-degan para investor itu sebenarnya. Kenapa kemudian payung hukum itu dikasih keleluasan, makanya akan dibikin revisi Undang-Undang IKN kan. Revisi Undang-Undang IKN itu untuk memastikan apa yang bikin deg-degan para investor itu dimudahkan. Misalnya soal tanah, ya, yang HGB tadi, ya HGB itu bisa 80 tahun, 160 tahun itu kan banyak persepsi tuh, banyak persepsi. Menurut agraria salah dia, dianggapnya kan menurut teman-teman konsorsium pembaharuan agraria kan dianggap salah tuh. Banyak persepsi lah. Nah itu kemungkinan di revisi Undang-Undang IKN mau dibikin supaya nggak menimbulkan salah persepsi, supaya memang benar-benar hak guna bangunan 80 tahun, 160 tahun itu aman lah gitulah kira-kira ya. Terus kemudian
public private partnership, yaitu payung hukum investor masuk ke situ itu aman gitu loh, aman. Nah, apakah itu sudah akan memudahkan mereka untuk masuk dalam investasi IKN? Belum tentu juga. Kenapa? Karena investor tuh mau masuk juga karena penduduknya jelas ada gitu loh. Misalnya mau bangun perumahan, Oh iya kan benar. harus ada yang tinggal, gitu. Harus ada yang tinggal. Mau bangun mall misalnya ya, mau bangun mall kan harus ada yang beli gitu kan. Nah, investor itu berharap bisa nggak memastikan Indonesia itu di IKN itu 1,5 juta orang gitu loh. 1,5 juta orang itu ada di tempat itu. Bisa nggak? Nah ini kan belum ada kepastian. Itu yang menyebabkan para investor agak deg-degan dan menyebabkan mereka mundur gitu. Jadi payung hukum yang belum clear banget. Sama yang kedua itu kejelasan siapa yang mau beli kalau dia membangun sesuatu di tempat itu. Nah, ini kan akhirnya menyebabkan SoftBank mundur, ya kan? Kemudian UEA, Uni Emirat Arab itu mundur, ya. Sehingga sampai hari ini sebenarnya belum ada yang betul-betul clear investasi mau di tempat itu. Nah, itu titik kritisnya. Akhirnya kan ada kemungkinan kayak kereta cepat nanti, ya ruwet lagi nih. Kereta cepat itu artinya dari APBN kan. Nah, ada kemungkinan APBN tuh mau ditingkatkan kayaknya 20%. Bisa 30%, bisa 40% gitu ya. Satu sisi ini sepertinya daulat kita karena APBN semakin banyak yang dipakai kan. Cuman kita kan ada prioritas yang lain. Coba bayangin ya. Kita itu masyarakat kita itu di tengah tadi bahan pangan naik ya kan. Terus kemudian bahan bakar minyak naik gitu. Pemerintah itu Owel itu bahasanya apa ya? Apa ya? Owel itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia Kayak ikhlas. Ya susah gitu loh, susah untuk Iya. mensubsidi BBM ya tak. Tapi untuk kepentingan bangun IKN gelontor gitu saja gitu loh. Ini kan jadi agak aneh. Misalnya untuk ngasih subsidi beras ya atau terkait dengan bahan pangan yang harganya naik itu awal susah ya. Sementara untuk kepentingan IKN dia gampang banget untuk bangun-bangun itu. Kan kita ngomong prioritas kan gitu ya. Ngapain kita ngecer-ngecer duit untuk IKN sementara rakyat sendiri masih kelaparan, masih kekurangan pangan, masih bahan pangan itu tantangan. Katanya Pak Jokowi kan bilang ini resesi global. Nanti tahun depan resesi global kan menurut terus ya tadi ya. Iya benar. Ini kan selalu bilang begitu tapi udah tahu resesi kok APBN-nya mau kemungkinan diprediksi akan diecer-ecer untuk kepentingan IKN. Ditambah lagi aset-aset negara yang ada di ibu kota Jakarta itu jelas kemungkinan kan akan dilego. Legonya juga untuk IKN. Kenapa sih nggak dilego untuk kepentingan subsidi kepada rakyat, subsidi pangan rakyat, subsidi BBM rakyat? Ini kan jauh lebih temonjo gitu, jauh lebih clear, jauh lebih terarah, baik untuk rakyat. Lah kalau dia memberikan subsidi untuk IKN, siapa sih yang akan diuntungkan? Kembali lagi ditanyakan kan, yang punya tanah di sana siapa, konsesinya ya. Itu kan tanah negara, iya tanah negara paham. Cuman Tapi yang punya konsesi tanah iya. itu siapa? Harus terbuka Pak Jokowi. Kita harus terbuka lah. Ya kan orang misalnya Tat Irwan atau Arif punya konsesi di tanah, suruh pergi misalnya. Yo mikir-mikir kan, aku kan sudah nanam investasi di sini Pak Jokowi, masa harus suruh pergi. Artinya ini nggak ada makan siang gratis lah bahasa saya gitu. Betul. Memang itu tanah negara, ya clear. Cuman tanah negara itu kan dulu sudah dikapling-kapling konsesinya. Jadi izin usaha batu bara lah, izin usaha sawit lah, izin usaha inilah gitu kan. Dan orang kan tahu siapa pemilik konsesi-konsesi itu. Artinya nggak ada makan siang gratis lah mereka suruh pergi dari situ kan. Nah itu kan harus dikelirkan siapa yang untung di sana akhirnya nanti kalau investasi itu benar-benar masuk kan berarti investasi masuk kan butuh tanah tuh ya kan butuh tanah butuh pembangunan ya siapa yang akan diuntungkan dari rencana-rencana proyek-proyek itu. Nah itu kan yang harus mulai ditata dipikirkan dengan matang lah terkait dengan masalah itu. Jadi ini agak sedikit beda saya lihat investasi untuk hilirisasi sama untuk IKN.
Kalau hilirisasi itu kemungkinan ya bayangan saya ini sedang berebut betul itu. Banyak investor-investor sedang nunggu. Terutama ya mohon maaf jika harus terbuka lagi ya. Cina itu sedang nunggu betul bagaimana dia bisa nanam di sini nanti. Nanam di sini lebih banyak lagi gitu. Sementara kalau IKN itu memang tantangannya mereka membutuhkan kepastian hukum satu, kemudian yang kedua membutuhkan jumlah penduduk yang fix jumlahnya gitu, jumlah penduduknya fix gitu. Nah inilah yang menjadi tantangan di IKN sehingga kenapa investor itu nggak cepat masuk gitulah ya, nggak cepat masuk. Nah cuman sekali lagi kalau IKN itu mau dibuka investasi masuk sebesar besarnya pun itu kembali pertanyaan menggelitik lagi, yang untung siapa, yang untung siapa. Anggap saja investasi masuk lah, ya kan? Kalau kita memandang pandangan kita yang sedikit agak mungkin beda dengan Pak Rizal Ramli CS kan, Rizal Ramli CS masih walaupun oposisi, tapi tetap fokusnya pada logika pertumbuhan ekonomi kan ya, logika pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara kalau kita ini kan melihatnya bukan sekedar itu pertumbuhan ekonomi ini sehat tidak gitu. Bisa jadi ya nanti karena lewat revisi undang-undang IKN, lewat apa tadi itu? Revisi undang-undang IKN, terus kemudian lewat penduduk yang ada pasti gitu ya, misalnya saja. Misalnya Uni Emirat Arab nggak mau. Apalagi tadi itu Uni Emirat Arab nggak mau, terus kemudian SoftBank nggak mau, Cina mau. Dan mungkin itu Cina mau, anggap saja dia mau investasi di situ, penduduknya juga dia misalnya, ini misalnya ya, jangan dianggap hoax lagi nih, misalnya saja wargaku mau tinggal di sana, Pak Jokowi kok boleh dibikinlah warga negara di sana misalnya gitu ya, warga negara Indonesia, Wong Cina misalnya memenuhi ibu kota yang baru itu, mungkin nggak itu? Ya mungkin saja, mungkin banget saja investasi masuk di sana, anggap saja itu bisa. Apakah itu akan menguntungkan Indonesia? Enggak menurut saya. Ini ada gula ada semut tadi. Siapa yang akan diuntungkan? Mereka lah swasta-swasta yang berinvestasi di situ. Karena apa? Keuntungan akan balik lagi ke mereka. Apalagi kalau kita bicara daulat negara. Kalau misalnya ya, logika tadi benar. Misalnya saja ya, bahwa ternyata nanti yang memenuhi investasi di ibu kota negara yang baru itu Cina misalnya saja. Terus penduduknya juga misalnya saja. Sekali lagi kita ulang lagi. Misalnya ya. Misalnya saja. Ini ternyata ada kewarganegaraan yang dibolehkan masuk ke tempat itu. Siapa yang akan diuntungkan? Daulat negara di mana kira-kira? Ini kan yang menjadi sebuah pertanyaan menggelitik yang harus dijawab oleh kita. Sementara kita itu katanya harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, apalagi itu mandiri secara ekonomi, mandiri secara politik, mandirinya di mana kalau seperti itu? Menurut saya nggak mandiri. Selama kita menerapkan ekonomi kapitalisme, nggak ada yang disebut kemandirian. Kemandirian itu untuk para penjajah. Ada yang mengatakan, dengan adanya kita stop ekspor ke Uni Emirat, ke Uni Eropa, itu kita berarti sudah lepas dari penjajahan, lepas dari VOC kayak zaman dulu. Apabila VOC dulu itu menanamkan modalnya di negeri ini. Nah, VOC dulu itu menanamkan modalnya di negeri ini. Jadi dulu itu namanya negaranya Hindia Belanda. Di mana Belanda itu menjadikan Indonesia itu provinsinya ibaratnya. Hindia Belanda itu provinsinya Belanda. Yang masuk itu bukan Belandanya, tapi multinational corporation-nya yang namanya Verenigde Organis Compagnie, VOC. Wong Jawa ora iso bilang kompaknya ngomongin company gitu kan. Company Belanda. Itu kan nanam investasinya di mana? Pertanyaan saya. Di Indonesia. Di negeri ini, di Nusantara. Itu clear. Di tanah Jawi. Tanah yang sangat dekat dengan Islam itu. Itu kan investasinya di sini. Nah, sekarang apa bedanya? Apa bedanya dengan Cina menanamkan investasinya di nikel? Apa bedanya dengan investasi Cina di di bauksit misalnya? Jauh beda kok. Ini berarti apa? Selama kapitalisme yang kita terapkan, sebenarnya kita tetap dijajah. Walaupun secara de jure kita merdeka, tetapi secara de facto negeri ini sebenarnya dijajah. Clear itu. Nah, terus gimana kalau kita pengen mandiri? Ya harus investasi dari negeri kita sendiri. Maka pertanyaan saya ke Ustadz Irfan, iso ora tat mandiri tat?
Jangan-jangan cuma Bisa. ngomong Pak Ustadz Irwan ini. Ngomong Bisa. investasi begitu dikasih negara gak iso mimpin. Ngomong ngono kan. Nah, itu harus dijawab itu. Jangan sampai ngene, nanti dikasih cok sekarang. Cok. Ini kan pertanyaan yang masuk di IG saya, di FB saya, TikTok saya itu kan pertanyaan gitu. Cocok baru kasih negara sok sekarang kek investasi lu kek. Jangan cuma Cina kowe duit ora investasi ngono. Nikel bangunan itu kan selama ini yang ditanyakan gitu ya. Bisa nggak kita mandiri gitu? Kalau kita tidak mengandalkan investasi asing, nggak ngandelin utang luar negeri, iso nggak kita sebenarnya ngolah nikel kita sendiri, ngolah bauksit kita sendiri, ngolah batu bara kita sendiri tanpa investasi asing? Iso ora? Nah ini tantangan ini sebenarnya. Pak Irwan, ojo ngomong Islam dong, buktinya apa? Panira, kira-kira gitu ya. Nah, ini pertanyaan netizen yang saya sampaikan buat jenengan. Iya. Pertanyaan netizen yang saya sampaikan buat jenengan. Tapi intinya gini lah, nah, selama investasi itu dari asing dan itu swasta asing sudah clear, itu pasti nggak akan merdeka. Sudah clear banget. Itu hanya akan menguntungkan segelintir kalangan tadi, termasuk untuk IKN. IKN ini sebenarnya terhambat sekali lagi bukan karena belum tertariknya investor masuk ke situ, karena tadi itu ya penduduknya belum tercukupi, sama kemungkinan jangka ke depan itu untungnya dari mana belum kebayang gitu loh kira-kira. Tapi kira-kira kalau kebayang untungnya masuk nggak? Masuk. Kayak hilirisasi nikel, bauksit dan lain sebagainya pasti masuk itu Pak. Udah kebayang untungnya. Lah IKN ini belum kebayang untungnya. Tapi mungkin nggak nanti kebayang untungnya masuk? Mungkin saja. Nah inilah yang menjadi titik kritis. Pertanyaan jadi kan balik lagi. Oke, sekarang mau mandiri, nggak mau investasi asing, nggak mau utang luar negeri. Sohora berdiri sendiri nih Ustadz Irwan. Jangan bicara aja. Nanti buzzer ngomong cocok. Waduh, kasar belum lu aku lalu. Harus dijawab sama beliau itu. Iya. Jangan nanti diserahin negara, ora iso ngatur gitu. Nah, kira-kira jawabannya. Ngomong tok gitu ya. Luar biasa ini Bung Agung sudah dekat sekali dengan buzzer tadi. Luar biasa, Bung. Ya, buzzer insya Allah dekat dengan Bung Agung ya. Gitu. Kita dengarkan ya tadi ya. Dan kita buka selebar-lebarnya. Kalau aku tersinggung tak blokir, aku nggak blokir gitu. Silakan. Luar biasa mantap. Facebook saya itu jadi tempat bertarung, Tat. Bagus, Tat. Nonton. Ya Allah, luar biasa. Masih enak begitu Bung Agung. Kalau Irwan Saiful itu kelompok radikal tangkap gitu. CC Mabes Polri, CC di Mabes Polri. Ya Allah. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, saat ini kan kita mudah-mudahan ini memberikan gambaran dan pandangan alternatif lah buat masyarakat yang memang saat ini tidak semuanya buzzer kan kalau yang kita lihat ini. Juga banyak juga masyarakat kita yang dalam tanda kutip ya akalnya masih sehat dan melihat kondisi negeri ini yang sedang tidak baik-baik saja. Dan Bung Arif, gimana? Sama Irwan, logikanya sama nggak dengan VOC sebenarnya? Sama kan? Wah, persis. Sama, Bu. Sama kan? Ya, penjelasan dulu nanamnya di sektor-sektor perkebunan ya kan? Iya. Perkebunan kopi, teh ya kan? Sekarang kan mereka investasi lah. Nikel, tambang, itu kan banyak. Artinya logikanya sama dengan VOC kan? Betul nggak? Persis, betul. Nah, artinya kita netizen yang mendengarkan Megapolitan News Forum dalam forum Indonesia Berkah ini, harapan saya kita sepakat semua nih bahwa negeri ini masih dijajah, itu harus sepakat dulu. Betul. Tapi kalau belum sepakat itu, waduh, enak. Kita sudah bagus, baik-baik saja. Ya repot nih. Kalau kita belum sama ini belum repot ini ya, Tati ya. Iya. Belum sepakat negeri ini terjajah. Negeri ini terjajah belum, Tat? Sudah. Iya, sangat jelas itu, Bung. Luar biasa. Cuma Bung Agung ini bisa menyampaikan dengan bahasa rakyat. Itulah. Gitu ya. Nah, itu luar biasa. Kelebihannya Bung Agung luar dana ini.
Ya, Nah, yang aktivis mungkin gak gitu. sepakat ya sebagian kecil buzer-buzer aja saat. Silahkan komen ya. Komen di sini kalau Silakan mau belum komen. sepakat. Ya, Sepakat nggak ya, sepakat komen ya. ya, betul, 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 betul. Ya, ini berhubung waktunya ini tinggal sebentar lagi nih Bung Agung ini bukan Ya, mewakili ya, melanjutkan pertanyaannya Bung Agung Wisnuwardana tadi. Ustadz Irwan, tadi sudah dijelentrehkan secara jelas Bung Agung Wisnuwardana. Cuman kan pertanyaannya opo Ya, iso tambah lagi mandiri. pertanyaan saya lanjutkan. Ustaz Irwan kan teriak-teriak khilafah terus tuh. Ojo Nah, ngomong tok, isoh ora aku khilafah kuwi. tanpa utang luar Ngomong tok. negeri, tanpa Ah, investasi asing emang bisa oh, oh. ngomong tok. Isoh ora, ngomong tok. Gimana saat ini tanggapannya saat ini? Apa Tat? Ini yang ya, buzzer yang saya wakili itu Tat. ya, luar biasa ini ya. Bung Agung sama Bung Arif ini ya, luar biasa. Ya, menyuarakan suara Islam sekaligus bagaimana respon dari para buzzer ya, luar biasa. Ya, inilah memang tantangan kita, makanya sebetulnya diskusi kita dengan buzzer ini sebetulnya juga telah terjadi, Bung Agung, antara Profesor Mahfud sama Bang Rizal Ramli. Ya, itu adalah satu bentuk itu ya. Sehingga sesungguhnya yang melakukan kontrol atau bahkan bersuara kritis itu sesungguhnya tidak kita gitu ya. Nah, sesungguhnya kalau di dalam banyak ya survei-survei sesungguhnya itu banyak sekali jumlah orang yang sebetulnya tidak setuju dengan keadaan sekarang gitu ya. Nah, ini barangkali ya yang perlu kita tegaskan lagi kepada seluruh ya pemirsa dari Forum Indonesia Berkah ini. Ya, forum kita ini adalah forum yang tajam memang, tapi juga insya Allah ganyeng dan penuh berkah ya. Jadi tidak Amin. boleh menggunakan emosi nih ya. Tat, gayeng bukan ganyeng, gayeng. Gayeng, Gayeng ya. gayeng. Gayeng. Gayeng itu Sunda, kalau Jawa itu ganyeng. Nah, jadi kita ini minum kopi ganyeng gitu. Ya. Nah, jadi ini menarik memang ya. Nah, di sini baginda Rasulullah SAW ya berpesan kepada kita bahwa orientasi untuk mengurus negara itu adalah untuk siapa. Nah, itu yang paling penting. Kalau ini ketemu, sesungguhnya masalahnya menjadi gampang gitu, Bung. Ya. Nah, untuk siapa gitu. Nah, inilah yang kemudian ditegaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis sahih muttafaq alaih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqah bi. Ya, jadi sesungguhnya seorang imam itu adalah perisai dan dia dijadikan perisai di mana orang-orang yang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng. Nah, jadi yang perlu yang perlu kita pahami bahwa orientasi menjadi pemimpin, menjadi kepala negara itu orientasinya itu memang ada dua hal yang paling mendasar gitu ya. Jadi dia itu selalu melindungi rakyatnya ketika di dalam keadaan susah, ketika di dalam keadaan krisis, tetap itu kebijakannya adalah untuk rakyat. Gitu. Makanya seringkali kalau orang Jawa itu mengatakan kepala negara itu adalah pelayan atau istilahnya pembantu atau apa babunya rakyat gitu kan ya. Nah itu kalau kampanye-kampanye itu, Bung, sebetulnya ini hadisnya itu memang seperti itu ya. Nah jadi memang tidak langsung kemudian Indonesia ini kayak tanah surga begitu. Nah dalam keadaan sulit ketika Islam diterapkan. Tapi yang harus diketahui adalah pemimpin ini yang harus diterapkan dan nampak itu adalah pemimpin itu adalah ketika dalam masa-masa yang sulit adalah dia selalu berorientasi mengurusi urusan rakyat tadi. Nah, apalagi ketika dia ini berhasil mampu menjadi pelindung gitu ya.
Jadi dalam keadaan yang sangat ya tumbuh ekonominya, maka tetap dia itu adalah pelindung rakyat, bukan kemudian mengabdi kepada oligarki. Nah, ini yang pertama gitu ya. Nah, yang kedua tentu ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan demikian, maka karena sudah ada teorinya maka menjadi gampang, begitu Bung Arif, gitu ya. Nah, maka kebutuhan APBN kita ini berapa? Itu yang pertama. Ya, APBN kita ini adalah 2.000 sekian saja. Nah, sedangkan tadi APBN yang saya sampaikan tadi itu minimal hanya 6 komoditas saja segera kita kelola itu akan menghasilkan ya 4.200 triliun gitu. Dan ini ditegaskan gitu loh oleh ya Pak Dharma Pangkriyon sama juga si Pak Abraham sama Somad gitu. Dalam sehari saja selesai perkara hutang dan kebutuhan APBN sehari saja selesai. Maknanya apa? Kita ini punya barang gitu loh. Di dalam teori ekonomi kalau kita ini sudah punya barang, Bung Arif, ya kita ini punya barang berarti kita ini penjual, pembeli ada tidak? Pembeli ada tidak, Bung Arif? Ya. Ada dan banyak gitu loh. Batu bara, minyak, nikel tadi itu. Ya. Nah, jadi masih belum kita kirim saja, mereka harus bayar duluan, transfer duluan. Itu bisa gitu. Mudah sekali. Sangat mudah sekali. Gitu. Karena kita punya barang. Yang kedua, yang paling penting, justru ini yang pertama. Tadi yang kedua, Bung Arif. Oke, langkah yang pertama itu adalah swadaya pangan gitu. Kalau rakyat ini sudah makan, ya beras itu banyak sekali, beras itu murah, semuanya makan, semuanya tidak ada kelaparan, ya sehat-sehat, ya kira-kira rakyat itu marah tidak? Tidak. Kira-kira rakyat ini gembira, ya atau stres? Gembira. Itu rakyat ini, ya luar biasa cintanya kepada penguasa atau dia ini benci? Cinta penguasa, kalau penguasanya gitu. Karena perutnya kenyang gitu. Nah, sekarang ini perutnya para pejabat kenyang, rakyatnya kelaparan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, Indonesia ini sangat luas sekali pertaniannya dan perkebunannya gitu loh. Sehingga untuk melakukan swadaya pangan itu sangat cepat bisa dilakukan. Ya, tidak perlu kita ini impor. Dan tenaganya kita yang ketiga, yang berikutnya Ustaz Arif, itu kita ini surplus pangan dan surplus SDM gitu loh. Jadi langkah yang pertama ini kita melakukan swadaya pangan, Bung Agung, selesai beres. Rakyat kenyang, rakyat gembira, rakyat marem, istilah orang Jawa itu. Ya, mudah-mudahan netizen jangan a priori ini beneran ini Bung Agung. Swadaya pangan yang pertama, Bung, kita surplus pangan dan surplus SDM untuk mengerjakan. Gitu. Selesai. Nah, yang kedua, kita ini adalah surplus sumber daya alam. Gitu. Negeri-negeri Islam yang mau membeli nikel kita, batu bara kita, Eropa, belum kita kirim, mereka suruh kita transfer dulu, transfer, Bung. Gitu. Nah, itu yang kedua, Bung ya. Yang ketiga, perlu diingat bahwa kepala negara itu adalah dia itu disumpah atau dibaiat itu adalah untuk menerapkan aturan Allah SWT. Untuk taat kepada Allah, untuk beribadah, tidak dibayar gitu. Nah, jadi kalau Bung Agung misalnya menjadi imam besar, menjadi Amirul Mukminin atau menjadi khalifah misalnya, ya toh, gitu. Biasanya makan di warteg. Ketika menjadi imam besar, menjadi pemimpin kepala negara, nggak boleh pindah ke Bobere, gitu. Ya, tetap harus seperti biasanya di warteg, gitu. Kebutuhan setiap bulannya berapa? Cuma 4 juta. Ya harus gajian diberi tunjangan 4 juta.
Nah, itu semuanya 2.700 triliun itu kalau kemudian diefisiensikan banyak sekali, Bung. Itu menjadi mungkin hanya sekitar 1.000 sekian triliun saja. Belum ini untung kita loh ya, dari kemarin hitungannya Bung Agung pertalit saja 4.200 itu sudah untung 5% daerah, 10% itu Pertamina, 11% negara. Coba Bung, berapa itu? Ya Bismillah, tawakkaltu ala Allah wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gampang, Bung. Oh, Bang Agung diselesaikan. Itu. Dan Yakin tak? persis yakin seperti yang dikatakan oleh Bang Abraham Somad itu dalam tempo sehari Dharma Pangtriun selesai. Utang beres ya. Utang beres. Ada 3 solusi tadi itu. Ya, hitungannya. Dan insya Allah ikuti pada forum berikutnya bagaimana hitungan-hitungan detail kita akan datang di forum ini ya. Mohon maaf ini Bung Arif ya, kalau barangkali menyita waktu ya. Demikian dulu. Poin dasarnya harus yakin dulu tadi ya. Ini kagungan Gusti Allah, ini ajaran Gusti Allah. Pasti barokah, pasti rahmat, itu kan ya. Nek orang yakin ya repot, itu kan ya. Yakin. Itu adalah keimanan. Bahkan Allah SWT itu mencela ayat tadi itu. Kalau di luar Islam pasti rusak. Itu pasti ayat ini qot'i ayat ini. Gitu. Nah, begitu Bung. Jadi pengen khilafah nih, Ustaz Irwan jadinya clear. Nah, cuman khilafah ini harus dipahami itu bukan hanya untuk orang Islam ya. Untuk orang non muslim. Itu bahkan untuk ikan paus di dasar laut, untuk hutan, untuk sumber daya alam masih itu menjadi rapi, nanti akan ditata, tidak seperti sekarang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Nah itu ya luar biasa untuk Bung. Semua ya untuk semua. Saya pikir luar biasa ini forum ini saya diundang ini ya. Ini saya belum puas nih jawabannya ini. Lain waktu kita ketemu lagi. Saya akan mewakili buzzer untuk bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Ya, netizen sekalian, perjuangan syariat Islam, perjuangan khilafah ini adalah sangat terkenal. Yang kita lakukan ini adalah senantiasa menonjolkan nas-nas syar'i, menonjolkan intelektual, menonjolkan akhlak yang mulia tanpa kekerasan, Bung. Tidak pernah, dan selalu memperhatikan hukum ini, Bung. Tidak pernah kita nabrak, suruh nabrak sini. Gitu. Iya. Baik, Ustaz. Siap. Ini siap. Berhubung waktu kita ini sudah luar biasa ini, cukup lama juga ya ternyata diskusi kita. Hampir 2 jam diskusi kita, dan tentu tadi Ustadz Irwan sudah sempat sampaikan akan bersambung di diskusi berikutnya. Sebelumnya terima kasih kepada Bung Agung Wisnuwardana, dan terima kasih juga kepada Ustadz Irwan Saifullah yang menemani diskusi kita. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan diskusi ini di Forum Indonesia Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.